Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang pekerja penimbun solar di Rembang, Jawa Tengah, dan polisi kini memburu pelaku penimbunan yang melarikan diri. Seorang pria inisial NE, 33 tahun, warga Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditangkap Polres Rembang lantaran bekerja pada penimbun BBM subsidi jenis solar. Dengan adanya laporan warga, polisi gerebek lokasi penimbunan BBM jenis solar ini di rumah berinisial SR di Jalan Desa Balong Mulyo, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi tetapkan NE sebagai pelaku pembeli solar subsidi dan menjual hasil solar dengan harga Rp5.800 per liter. Polisi amankan barang bukti solar dan truk tronton. Tiap hari berapa liter? Rata-rata 200 liter. Rata-rata 200. Untuk pengambilan saya dari SPBU. SPBU. Masnya dapat bagian berapa? Gitu? Sampai selama 20 hari sudah dapat keuntungan berapa? Per hari. Per harinya ya sekitar 120-130. Polisi temukan barang bukti 4.000 liter solar di lokasi penimbunan milik tersangka SR. Pelaku yang sudah kita amankan ini selama ini dia beli di SPBU seharga Rp5.150, dijualnya di pengepulnya ini senilai Rp5.800. Polisi saat ini masih memburu SR dan juga mengembangkan kasus penimbunan solar ini. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musafa melaporkan. Sopir angkutan umum di Cimahi, Jawa Barat meminta kepada pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga Pertalite. Jika harga BBM naik, sopir angkutan kota khawatir pendapatannya akan turun drastis. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Rencana ini mendapatkan tanggapan dari para sopir angkutan kota di Cimahi, Jawa Barat. Mereka keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM karena khawatir menurunnya pendapatan karena ongkos angkutan kota juga belum ada rencana naik. Apalagi saat ini sopir angkot jarang mendapatkan penumpang karena bersaing dengan transportasi online dan makin banyaknya warga yang memiliki sepeda motor. Kita ikut aja gitu ya, tapi kan dilihat dengan kondisi dari habis corona, terus istilah kita lagi pemulihan ini, lihat mungkin kalau disorot istilahnya kita sebagai supir angkot, muatannya juga pada nggak ada, muatan terus apalagi kalau dinaikin, sedangkan biaya untuk ongkos saja masih tetap ini aja, kita juga sebelum dinaikin aja udah berat gitu untuk kehidupan. Jangan kan untuk dinaikin, sewanya nggak ada, apalagi anak sekolah. Ya pokoknya keberatan bukan dinaikin. Ini juga udah berat. 765 itu berat perasaan. Apalagi sekarang mau dinaikkan. Sewanya nggak ada. Cimahi paling tinggi itu 160. Dalam sehari-hari, para sopir angkutan kota di Cimahi rata-rata membutuhkan bahan bakar antara 10 hingga 15 liter dengan setoran rata-rata Rp80.000 hingga Rp160.000 per hari. Dengan kondisi ini, para sopir angkot jarang mendapatkan target setoran, bahkan mereka harus menombok agar setorannya mencapai target. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuron Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, harga telur ayam di pasar tradisional Jakarta terus melambung tinggi. Beberapa pasar tradisional di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat hingga mencapai Rp32.000 per kilogram. Bahkan di Pasar Baru Jakarta Pusat mencapai Rp33.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ayam negeri di Pasar Tebet, Jakarta Selatan sudah terjadi sejak 2 pekan belakangan. Harga telur yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini merangkak naik hingga Rp32.000 per kilogram. Bahkan kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Naiknya harga telur diduga disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan masyarakat yang tak sebanding dengan distribusi pasokan telur ayam. Mungkin memberatkan saya juga, mungkin masyarakat juga ya, karena kan naiknya dengan
yang sangat tinggi gitu, apalagi dibarengi dengan akan BBM akan naik lagi gitu. Saya terakhir waktu itu beli masih harga 28. Nah, sekarang saya beli ini udah beberapa hari ini sejak kenaikan itu kan jadi 32 antara 32 31. Kenaikan harga tidak hanya terjadi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, Pasar Mampang, Pasar Majestic, Jakarta Selatan, Pasar Grogol, Jakarta Barat, Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Pasar Jembatan Merah, Jakarta Pusat, hingga Pasar Koja, Jakarta Utara naik hingga Rp32.000 per kilogram. Bahkan di Pasar Glodok, Jakarta Barat dan Pasar Baru, Jakarta Pusat naik hingga Rp33.000 per kilogram. Pedagang mengaku mengurangi jumlah pasokan telur ayam untuk dijual, lantaran harganya yang terus melambung tinggi turut membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera menemukan solusi agar harga bahan pokok dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya harga telur ayam membuat sejumlah pedagang telur ayam di Pandeglang, Banten harus mencari telur hingga ke Pulau Sumatera dengan harga yang terjangkau. Sementara di salah satu pasar tradisional di Cirebon, Banten, pasokan telur ayam menipis. Saat ini harga telur ayam di Pasar Labuan dan Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten cukup tinggi. Biasanya telur ayam dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Mahalnya telur ayam membuat distributor mencari hingga ke Pulau Sumatera, Provinsi Palembang dan Lampung, menjadi salah satu produsen telur ayam dengan harga terjangkau. Kalau abang sendiri nih pasokan dari mana aja nih bang? Kiriman dari mana bang? Kalau ini kirimannya dari Lampung, Palembang. Oh, Lampung Palembang ya? Faktor pakannya naik, ternyata kita berapa juga yang terjangkau. Kenaikan harga telur ayam sangat mahal karena imbas kenaikan harga pakan ayam. Telur ayam terpaksa diambil dari luar daerah karena harga yang terjangkau. Pasti komplain kalau kenaikan harga, pasti komplain. Untuk pembeli sendiri pasti naik parah ya, naiknya sampai 6.000, 5.000 itu udah terlalu tinggi banget. Hal serupa juga terjadi di pasar tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Sejak 2 pekan harga telur ayam menembus angka Rp30.000 per kilogram. Kenaikan karena pasokan telur dari distributor di sejumlah pasar menipis, hingga harga telur pun terus melambung tinggi. Harga Rp30.000 ya. Itu per kilo pak? Per kilo ya. Kemarin sih 31, jadi mulai hari ini turun 1.000. Yang kita bilang masih mahal sih mas ya. Udah biasanya mahal ya, karena itu karena bansosnya keluar. Itu juga nggak telur aja, sama beras juga ngaruh. Beras kan lagi naik. Jadi ya itu tanya itu susah nyari bahannya tuh. Berarti pasokannya menipis apa gimana tuh Pak? Harga telur, apa telurnya? Ya, pasokan buat pasarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Itu iya, udah di drop sama yang itu, dinas itu, bansos. Menurut pedagang, kenaikan juga disebabkan karena adanya bansos program Keluarga Harapan, membuat pasokan telur ayam dari peternak diborong untuk bansos. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintah kembali menstabilkan harga telur ayam, mengingat telur ayam merupakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan solar dikabarkan bakal alami kenaikan harga dalam waktu dekat. Banyak pihak mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi dengan menimbun BBM. Bahkan beberapa wilayah sampai alami antrian bensin karena stok BBM yang makin berkurang. Di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi mencuat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika BBM bersubsidi justru banyak dinikmati oleh orang kaya. Sementara subsidi BBM sebesar 502 triliun tidak tepat sasaran. Seharusnya harga BBM subsidi jenis Pertalite Rp14.450 atau lebih mahal dari harga saat ini Rp7.650 per liter.
Namun sayangnya, dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah hingga capai 502 triliun rupiah, mayoritas dinikmati oleh orang mampu. 93,5 triliun, ini 80%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. 60%-nya. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite, dia hanya mengkonsumsi 20%-nya. Gitu ya. Ini artinya dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa stok BBM jenis solar dan Pertalite akan habis sebelum akhir tahun 2022 jika tidak adanya pengaturan tentang masyarakat yang berhak untuk membelinya. Namun kenyataannya di lapangan stok BBM sudah mulai menipis sehingga antrean BBM terjadi di berbagai daerah seperti di Palembang, Bandung, bahkan di ibu kota Jakarta juga alami kelangkaan Pertalite. Jelang kenaikan harga BBM, banyak pihak yang mulai melakukan kecurangan terhadap BBM. Di Parepare, Sulawesi Selatan, 2 tersangka penyelundup BBM jenis solar membawa 3 ton BBM jenis solar bersubsidi ke wilayah Luwuk Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan warga Kota Bandung mulai dari pegawai swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS. Ya, berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA, Kota Bandung ini faktor perilaku seksual mendominasi penyebab penularan penyakit tersebut. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung mencatat sebanyak 5.943 warga Kota Bandung mengidap penyakit HIV/AIDS. Data ini adalah akumulatif dari tahun 1991 hingga 2021. Ribuan orang yang terpapar tersebut terbagi ke dalam beberapa golongan. Posisi teratas ditempati kalangan pegawai swasta dengan jumlah orang yang terpapar sebanyak 1.842 kasus atau sekitar 31,1%. Yang mengejutkan adalah angka penderita HIV/AIDS aktif di kalangan mahasiswa yang jumlahnya mencapai 400 kasus. Sedangkan untuk golongan ibu rumah tangga angkanya mencapai 11,8% atau setara 653 kasus. Swasta nomor 1, yang keduanya wira swasta, ibu rumah tangga sebenarnya ketiga, yaitu karena heteroseksual juga, banyaknya karena tertular dari suaminya seperti itu. Sehingga kenapa tadi HIV itu kan gak ada gejala, jadi orang HIV orang dengan HIV tidak merasa kalau dia kena HIV, sehingga dia juga tidak merasa menularkan ke pasangannya. Itu yang terjadi karena penggunaan kondom rendah ketika berhubungan seksual beresiko itu menyebabkan penularan dari pasangan ke pasangan. Faktor resiko tertinggi HIV/AIDS di Kota Bandung berasal dari faktor heteroseksual seperti bergonta-ganti pasangan. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan hubungan beresiko dan menjaga pola hidup sehat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Bagaimana menekan penyebaran HIV/AIDS yang meluas khususnya di Kota Bandung? Kami saat ini sudah tersambung pemirsa dengan Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, Ibu Sis Sylvia Dewi. Selamat siang Ibu Sis, boleh kami diberitahukan Ibu seperti apa saat ini kondisi angka AIDS dalam 1 tahun terakhir ini? Apakah terjadi penurunan atau justru peningkatan Ibu? Ya, selamat siang Mbak. Jadi kasus HIV itu di Kota Bandung sesuai dengan berita yang beredar memang akumulatif dari tahun 1991 sampai dengan Desember 2021. Tentunya yang namanya kasus HIV akan terus bertambah. Kenapa? Karena memang akumulasi.
Dan setiap tahun di Kota Bandung ditemukan 300 sampai 400 kasus. Kenapa harus menemukan? Karena berdasarkan estimasi Kemenkes, kalau di Kota Bandung itu ada sekitar 10.871 orang dengan HIV/AIDS yang harus ditemukan. Kenapa harus ditemukan? Karena ketika orang positif HIV harus segera diobati. Seperti itu, Mbak. Ini kan ada banyak sekali Bu Sis, dari tahun 91 hingga tahun 2021 mencapai 5.900 sekian seperti itu. Nah, apakah dari ribuan 5.900 orang itu sudah mendapatkan pengobatan intensif, Ibu? Ya, jadi diharapkan ketika orang positif HIV akan mendapatkan ARV yang diminum setiap hari, sehingga mereka bisa diobati secara intensif dan akhirnya bisa sehat kembali seperti itu. Jadi memang data 5.800 itu merupakan yang tes HIV dan masuk ke layanan, berarti sudah mendapatkan antiretroviral tersebut, Mas. Berarti artinya ada kontrol dari pemerintah setempat, Ibu, terkait ada 5.900 orang ini untuk fokus mengkonsumsi obat tersebut? Ya, saat Betul. ini Memang harus diobati. Mereka setiap bulan ke layanan rumah sakit ataupun puskesmas di Kota Bandung, di mana ada 23 layanan untuk pengobatan ini. Jadi memang lebih banyak sekali fasilitas yang pemerintah Kota Bandung siapkan untuk orang-orang untuk mengambil obat. Dan pemerintah juga mempersiapkan ada sekitar 93 layanan untuk tes HIV. Kita akan bikin mudah orang-orang ketika ingin tahu statusnya dan juga ingin pengobatan di Kota Bandung. Oke, langkah dari KPA sendiri apa ini, Bu, untuk preventif begitu ya, Bu, ya, supaya kasus HIV/AIDS ini tidak semakin meningkat di Kota Bandung? Ya, sebetulnya kasus HIV itu ada di setiap ibu kota provinsi ataupun di setiap kota-kota di Indonesia. Memang melalui Komisi Penanggulangan AIDS yang memiliki tugas mengkoordinasikan penanggulangan HIV/AIDS, diharapkan semua orang terlibat, Mbak, untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS. Karena memang HIV tidak melulu terkait kesehatan, jadi memang harus ada dinas-dinas terkait, ada warga-warga yang terlibat seperti warga peduli AIDS di Kota Bandung, ada community organizer, semuanya harus terlibat dalam rangka dari preventionnya, dari mengajak orang untuk sosialisasi, ngajak tes HIV, terus juga kita kolaborasi dengan dinas kesehatan buat orang-orang yang tidak mampunya. Terus juga kita kolaborasi dengan dinas koperasi untuk melakukan pelatihan buat teman-teman ODA supaya mereka lebih terampil dalam bekerja. Iya, Ibu Sis. Terus di Kota Bandung juga pemerintah Kota Bandung mengadakan ini, ya. Untuk pencegahannya kita ingin mengajak orang tes HIV. Setiap siapapun yang menikah harus dites kesehatan dulu, termasuk tes HIV di dalamnya. Ya, Ibu, itu kan untuk orang yang mau menikah, Ibu. Lalu bagaimana Ibu untuk menolak stigma negatif dari HIV ini agar orang-orang di luar sana yang mungkin pernah berhubungan beresiko mau memeriksakan status HIV-nya? Seperti apa, Ibu, ajakannya? Oke. Ya, jadi Dinas Kesehatan bekerja dengan LSM Peduli AIDS tadi dengan warga Peduli AIDS mengajak siapapun orang yang melakukan perilaku beresiko menularkan HIV/AIDS agar mau tes HIV. Nah, kita melakukan sosialisasi di setiap lini, baik itu di perusahaan, di masyarakat, di sekolah, terus juga di kampus. Tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat orang aware dulu apa itu HIV/AIDS. Setelah orang aware terkait HIV/AIDS, baru kita akan mengajak tes. Intinya sih pencegahannya di situ. Kita harus kasih informasi HIV/AIDS secara lengkap supaya tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS, karena memang HIV/AIDS tidak mudah menular. Itu yang menyebabkan kita untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk tes HIV. Baik. Diharapkan ke depan orang ketika akan tes HIV seperti tes biasa aja gitu, Mas. Oke, baik Ibu Silvia Dewi, terima kasih Ibu telah berbagi informasi bersama kami. Semoga ini juga antisipasi ini dapat menekan virus HIV/AIDS semakin meluas. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, pemirsa, Kementerian Pertahanan berencana akan mengembangkan rumah sakit TNI dari 3 matra untuk melayani prajurit dan masyarakat umum. Ya, persiapan sedang dimatangkan, terutama menyiapkan sumber daya manusianya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membahas rencana pengembangan rumah sakit TNI baik di daerah pelosok maupun perkotaan. Pengembangan ini untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi prajurit dan masyarakat umum. Prabowo Subianto menegaskan pengembangan rumah sakit TNI sangat penting untuk mendorong moral prajurit karena memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.
Pengembangan fasilitas kesehatan ini akan mencakup sejumlah rumah sakit yang diperuntukkan bagi 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Termasuk pelayanan bagi masyarakat umum yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang akan dikembangkan merupakan rumah sakit tipe 4 yang menyediakan 100 sampai dengan 200 tempat tidur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menghapus syarat antigen dan PCR untuk perjalanan jarak jauh. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang pemirsa.